Anies makin berulah, lantik 3 pejabat jelang akhir masa jabatan. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Anies adalah kepala daerah paling bebas. Bebas dari masalah, karena semua dilimpahkan ke anak buahnya. Bebas dari masalah di KPK, karena dulu masih ada saudaranya. Lalu Anies juga bebas dari korupsi, karena di DKI korupsi berubah istilahnya. Gimana? Cocok kan jadi panutan? Ternyata di balik semua ini mencitrakan sosok yang sebenarnya, bahwa dia ternyata hanya seorang pemimpin yang pengecut dan pecundang. Apapun yang dilakukan Anies Baswedan itu tidak bisa lepas dari politik. Dan ini kan bukan sesuatu yang berdiri sendiri, ya. Sebelumnya kita sudah ramai soal anggaran Jakarta yang tidak masuk akal, IKI Bond misalnya. Ya, itu menunjukkan betapa buruknya pemerintahan Pak Anies. Dan kemudian memang kalau ditanya apakah ini politis, iya dong. Itu nggak usah dibantah. Memang Anda mengakui itu? Mengakui lah. Itu kan sebetulnya menunjukkan bahwa Anda pemimpin yang buruk. Menjelang masa akhir jabatan, Anies makin banyak melakukan hal-hal aneh dan bikin geleng-geleng kepala. Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi heran dengan langkah Anies yang melantik 3 pejabat eselon 2 pada Selasa kemarin. Padahal, masa jabatan Anies akan berakhir pada Oktober 2022. Makanya, ada apa? Kan masa jabatannya sebentar lagi akan habis. Kok malah bangun dinasti? Kata Prasetyo. Jangankan ganti orang, ganti nama jalan dan rumah sakit aja, dia bisa lakukan. Apa sih yang tidak bisa dan tidak berani dia lakukan? Bukan hanya itu, dia juga merasa heran dengan jajaran Direksi Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD yang baru saja diganti baru-baru ini. Padahal BUMD itu sedang lari kencang-kencangnya, kayak MRT. Ini kan lagi ngebut menyelesaikan pembangunan fase 2. MRT itu program nasional, bukan provinsi loh. Katanya lagi. Loh, Pak, masa nggak tahu kelakuan Anies? Anies bekerja sesuai selera dia. Tidak peduli apakah etis atau tidak. Tidak peduli juga apakah menabrak aturan atau tidak. Yang penting dia bekerja sesuai selera dia dan seenak jidatnya. Kalau menguntungkan secara politik, jangan harap deh bisa mengubah niat Anies. Demi dirinya, apapun mungkin akan dia lakukan. Anies kan sering disebut sebagai gubernur rasa presiden. Julukan ini memang tidak salah. Dia merasa Jakarta ini punya dia sendiri. Bahkan kadang merasa kayak presiden dan negara ini seolah punya dia. Padahal beberapa waktu yang lalu dia bicara soal pemerintah daerah jangan bekerja sesuai selera, tapi harus mengacu kepada rencana pembangunan. Dia itu seperti menampar diri sendiri, tapi masih belum sadar-sadar juga. Soal bangun dinasti, saya kurang tahu tentang ini. Bisa jadi ada kemungkinan Anies bentar lagi akan lengser. Dia butuh eksistensi agar namanya tetap diperbincangkan di publik. Tujuannya supaya dia bisa menuju Pilpres 2024. Kalau tidak lagi dibicarakan publik atau di media, namanya bisa redup dan elektabilitasnya jadi jeblok. Dipastikan dia akan pusing memikirkan cara supaya tetap eksis dan panggung politiknya tidak roboh. Kepada Pak Prasetyo, biarkan saja apa yang mau dilakukan Anies. Toh dia merasa tidak ada yang bisa menghalanginya. Sekelas KPK saja tidak berdaya. Usut Formula E saja masih belum beres setelah sekian bulan. Katanya masih lanjut. Mungkin lanjut memantau kali ya? Atau melirik, mengintip, melototi, memandang, dan lain-lain. Apalagi kasus APEC yang merugikan negara hingga ratusan triliun lebih. Katanya lebih banyak peran Kejagung ketimbang KPK. KPK saat ini seolah tidak bisa diharapkan. Hadapi Anies saja seolah masih ragu dan tanggung-tanggung. Biarkan saja Anies berbuat seenaknya. Kemunafikan orang ini sungguh-sungguh tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Dia juga licin bagai belut, sulit digenggam apalagi ditangkap. Bahkan 7 fraksi parpol di DPRD DKI Jakarta saja sampai tersentuh oleh kemurahan hati Anies dalam perjamuan makan malam sehingga mau menolak interpelasi Formula E. Prasetyo minta ketimbang Anies sibuk menempatkan orang di SKPD dan BUMN. Dia menyarankan Anies untuk fokus menuntaskan RPJMD. Etiknya, saat mau akhiri masa jabatan, memudahkan kerja penerusnya, bukan membebani dengan menempatkan orang-orangnya, kata dia. Apa yang mau dituntaskan? Anies sudah bilang, jadi pemimpin itu sebaiknya lanjutkan program pembangunan. Itu seperti semacam kode agar penerusnya melanjutkan hasil kerjanya, sehingga dia sekarang tidak usah lagi bekerja. Sekarang dia cukup fokus cari muka,
tebar pesona dan senyum-senyum dada-dada ke masyarakat dan berharap diteriaki presiden. Janji politiknya pura-pura dilupakan atau cukup lakukan sedikit dan bilang sudah menuntaskan janji politiknya. Inilah ciri orang yang sangat tidak tahu malu sobat, menyulitkan kerja penerusnya demi ambisi politiknya sendiri. Harapan kita cuma satu, Presiden bisa menunjukkan seorang PJ Gubernur DKI Jakarta yang benar-benar berpola pikir berbeda dengan Anies Baswedan. Lalu bereskan semua kekacauan yang dibuat Anies. Ganti semua bijakan konyol yang pernah dibuat seenak jidatnya. Peduli amat dengan muatan politis atau sejarahnya. Toh Anies juga banyak muatan politisnya. Kalau kacau, buruk, dan bobrok, singkirkan semua. Dia yang bikin Jakarta seperti ini. Malah PD meminta calon penerusnya untuk melanjutkan apa yang dia lakukan. Bagaimana menurut Anda? Naka, mahasiswa kena prank, terlanjur demo tolak kenaikan BBM. Jokowi, harga BBM belum naik, masih dihitung. Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Nusantara menggelar aksi di dekat patung Arjuna Wiwaha atau Patung Kuda, Jakarta Pusat. Mereka menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Pantauan detik.com di lokasi pada hari Kamis 1 September 2022, masa aksi dengan membawa spanduk tiba di Patung Kuda sekitar pukul 13.20 WIB. Massa turut membawa bendera dan mengenakan alma mater identitas. Massa juga membawa spanduk bertuliskan BEM Nusantara tolak kenaikan BBM dan pasal-pasal kontroversi RKUHP. Kemudian ada juga poster bertuliskan September Berdarah. Massa juga turut membawa sebuah keranda. Pada keranda itu tertempel sebuah foto menteri, diantaranya Mendak Zulkifli Hasan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menku Sri Mulyani, dan Dirut Pertamina Nike Widiawati. Saat massa tiba di Patung Kuda, lalu lintas sempat tersendat. Massa juga sempat memaksa melakukan aksi di depan Istana Negara. Akan tetapi, Jalan Medan Merdeka Barat menuju istana telah ditutup menggunakan kawat berduri. Sementara itu, polisi juga berjaga di lokasi demo. Namun lucunya, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Nusantara justru kena prank Presiden Joko Widodo. Pasalnya, harga bahan bakar minyak atau BBM belum jadi naik karena masih proses dihitung. Hal itu disampaikan Presiden saat bertolak ke Papua pada Kamis 1 September 2022 kemarin. Sebelumnya, memang pemerintah berencana mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi, Pertalite, maupun solar. Perkiraannya, pengumuman akan disampaikan langsung oleh Jokowi. Menteri ESDM, Arifin Tasrif sendiri, memberi sinyalmen bahwa pengumuman kenaikan harga BBM akan dilakukan pada hari Rabu, 31 Agustus. Sedangkan sinyal lainnya, Direktur BBM BPH Migas Patuan, yaitu Alfons Simanjuntak, menyampaikan bahwa revisi final Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM sudah disampaikan ke meja Kementerian BUMN. Namun, nyatanya harga BBM non-subsidi jenis Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlet malah turun harga. Sedangkan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Biosolar masih dengan harga yang sama. Menariknya, sebelum dikeluarkan informasi resmi bahwa Pertamina menurunkan harga bahan bakar minyak non-subsidi, masyarakat Indonesia sempat heboh karena beredar kabar Pertamina justru berencana untuk menaikkan harga BBM non-subsidi sebagai respon atas tingginya harga minyak dunia per tanggal 3 Agustus 2022 lalu. Adanya kabar tersebut menciptakan berbagai macam kehebohan di kalangan masyarakat. Salah satunya ya mahasiswa yang kelewat heboh demonstrasi bawa keranda mayat di bawah Patung Kuda Senayan. Desas-desus kenaikan harga BBM memang isu yang sensitif untuk memprovokasi masyarakat. Tak ayal, isu kenaikan harga BBM ini sering dijadikan golongan tertentu untuk sekedar pansos atau memang sengaja diboncengi demi memperkeruh keadaan. Lantas adanya aksi demo yang dilakukan Aliansi Mahasiswa BEM Nusantara nyatanya malah terkesan numpang pansos demi meraih simpati masyarakat. Tapi gagal total. Niat awalnya ingin unjuk gigi pakai semboyan September Berdarah. Jadinya malah sakit tapi tak berdarah akibat kena prank pemerintah. Ini sih lucu ya, di tengah persiapan mereka untuk menggiring opini publik, seolah-olah rezim Jokowi mencekik rakyat kecil dengan kenaikan harga BBM. Malah kena prank.
Sebenarnya demonstrasi itu sah-sah saja, asal sesuai dengan aturan yang berlaku. Apalagi Indonesia merupakan negara demokrasi, di mana setiap orang berhak menyuarakan pendapatnya. Namun, demonstrasi yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa BEM Nusantara itu kok jatuhnya kayak sebuah perpeloncoan yang sekedar pansos menarik simpati masyarakat. Padahal, jika memang harga BBM terus disubsidi pemerintah atau ditahan di harga saat ini, mau sampai kapan rakyat sendiri yang nantinya akan menerima akibatnya jika pemerintah bangkrut? Apa itu yang diinginkan oleh rakyat?